Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan adima. Wa qila man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sunnah atau hadis memberikan penjelasan tentang diri kita sebagai manusia. Ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik. Maka ada manusia yang beruntung, ada manusia yang merugi. Untuk menjelaskan posisi manusia itu, Allah memberikan tamsil, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Allah dan Rasulnya memberi perumpamaan kita ini antara lain sebagai seorang petani, ya, seorang petani yang menanam, nanti dari tanamannya akan panen, ya. Dunia ini dijadikan sebagai ladang untuk menanam, nanti akan panen, baik panennya ketika masih hidup di atas dunia maupun panen yang lebih utama besok di akhirat. Sehingga ada ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Allah dan Rasulnya memberi perumpamaan kita ini seperti pedagang yang sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang ada yang untung, ada yang rugi, bahkan ruginya luar biasa, mengalami kebangkrutan. Allah juga memberi perumpamaan manusia itu seperti nelayan, atau setidak-tidaknya orang yang mengendarai perahu atau kapal di laut. Perahu atau kapal di laut, kemudian karena digulung oleh ombak yang sebegitu besarnya, maka banyak yang tenggelam di dalam laut. Apalagi kalau gelombangnya seperti gelombang tsunami misalnya gitu ya, tambah dahsyat lagi. Ada orang yang diterjang gelombang
kemudian berdoa kepada Allah supaya diselamatkan, betul-betul dia menyadari bahwa dirinya pada saat itu sedang dalam bahaya, tetapi begitu sampai ke tepi selamat, lali dengan dirinya lagi, berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasul-Nya memberi perumpamaan kepada kita seperti hewan, ya. Banyak ini perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan yang paling bagus itu seperti nahlah, kan nahli, kan nihlah, seperti lebah. Makanannya serba bagus, menghasilkan produk yang sangat bagus, yang menyehatkan, namanya madu. Allah dan Rasul-Nya memberi perumpamaan kita seperti pohon. Dalam surat apa? Kasajaratin thayyibatin asluha sabitun dalam bumi wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Pohonnya saking bagusnya maka menghasilkan buah, yang buahnya itu panennya itu tidak mengenal musim, panennya sangat luar biasa. Dan banyak hal yang lain. Dengan penjelasan-penjelasan itu supaya manusia ini betul-betul tahu posisinya, kemudian mau menghamba, beribadah kepada Allah tulus, ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, topik kali ini membahas huruf L yang kedua, laba atau untung, atau dalam bahasa bisnis namanya profit. Lawannya adalah rugi atau bangkrut. Ya, lawannya rugi atau bangkrut. Kalau membaca surat Al-Ashr, ya, wal ashri, nah itu dari ayat yang pendek itu saja sudah kita tahu bahwa manusia secara umum itu semuanya lafi khusr, ya, dalam keadaan rugi. Nah, ada istisnanya, illa, kecuali. Nah, nanti dari segi umum itu kemudian dikhususkan orang-orang yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya mencoba mencari di dalam Al-Quran untuk menggambarkan manusia yang memiliki keuntungan atau memperoleh laba, bahkan labanya laba yang luar biasa. Allah setidaknya menggunakan 3 kalimat atau tiga kosakata. Pertama adalah fauzun. Ini bahkan dipakai nama orang-orang tertentu supaya hidupnya betul-betul memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Laki-laki namanya Fauzi, nah, Pak Fauzi, supaya hidupnya beruntung, ya. Bahkan bahasa Indonesia sudah namanya Pak Untung, nah, supaya hidupnya betul-betul beruntung, ya. Nek perempuan apa? Fauziah. Nah, gitu kan. Fauziah supaya betul-betul beruntung. Yang kedua, Allah menggunakan dalam Al-Qur'an kata robih. Kata robih. Di dalam surat Al-Baqarah awal yang tadi dibaca oleh Ustadz Zainal, seterusnya itu di ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 ada bunyi fama rabihat tijaratuhum, mereka tidak mendapatkan keuntungan dari tijarahnya, dari transaksi jual belinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi menggunakan kata robih
Robih artinya untung. Nah, tadi kita kutipkan salah satu ungkapan. Sebagian orang ini menyebut, sebagian dari para tokoh itu atau para alim menyebut ini bagian dari hadis. Ada yang menyebut katanya hadis riwayat Al-Hakim. Tapi sebagian menyatakan bahwa ini bukan hadis, ini adalah qaul, perkataan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ungkapan ini sangat terkenal. Adik-adik mungkin hafal juga ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Ya. Jadi menggunakan kata rabih di sini ya. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau tidak disebut dengan hari, mungkin bisa bulan, mungkin bisa tahun juga ya. Misalnya kita gunakan tahun, yaum itu kita manai dalam kata sanah, tahun. Siapa yang hari ini atau bulan ini atau tahun ini khairan, lebih bagus, min amsihi, dari bulan-bulan sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, dari hari sebelumnya, fahuwa rabihun, maka dia orang yang beruntung, ya gitu ya. Siapa yang hari ini ternyata sama dengan hari yang sebelumnya, dia orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari sebelumnya, mal'unun, bahkan dia dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua pakai kalimat robih. Yang ketiga menggunakan lantabur. Lantabur itu tidak rugi alias untung ya. Lantabur misalnya dalam surat Al-Fatah ayat surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa atuz zakah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mengharapkan tijarah, perdagangannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah Subhanahu wa taala itu lan tabur, tidak merugi ya. Tidak merugi alias untung. Nah, jadi menggunakan kata fauzun, rabihun, lan tabur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang seperti ini. Yang kedua, Allah dan Rasulnya memberikan penjelasan kelompok orang-orang yang rugi. Nah, pertama tadi surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, jadi menggunakan kalimat pertama adalah khusrun. Khusr, dalam keadaan rugi. Nah, di mana? Di ayat ayat An-Nisa kalau nggak salah nih ya, nanti dilihat di dalam Al-Quran. Ulaika lahu wahum fil akhirati humul aksarun, jamak dari kata khusr. Yang kedua menggunakan fama robihat, seperti surat Al-Baqarah tadi ya. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak mendapatkan robih, keberuntungan, berarti alias dia rugi ya. Tijarahnya, hubungan dagangannya dengan Allah dalam keadaan tidak mendapatkan laba, tidak mendapatkan untung alias rugi. Nah, yang terakhir bisa kita lihat dalam hadis Nabi, menggunakan kata muflis alias bangkrut. Nah, ini tambah ruginya itu rugi yang tidak sekedar rugi ya, betul-betul bangkrut. Nah, orang kalau dagang sudah bangkrut itu kan sudah tidak berdaya sudah ya. Kalau sekedar rugi masih bisa
masih bisa dicari lagi, karena orang dagang itu fluktuatif kan ya, bisa jatuh, bisa bangun. Tapi kalau sudah bangkrut itu kan muflis, itu ya tidak mendapatkan manfaat dari apa yang ia lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian membimbing kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh laba ya, tidak menjadi orang yang rugi. Kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut di rumah. Syarat yang utama ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Maka Allah menjanjikan kepada kita keberuntungan yang sangat besar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fauzan adima. Allah akan memberikan faza, keberuntungan, fauzan adima, dengan keberuntungan yang sangat besar. Sebagai seorang pedagang sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan fauzan adima, keberuntungan yang sangat besar. Syaratnya tadi paling utama adalah mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perilakunya jujur. Hadirin, dalam praktek di tengah-tengah masyarakat banyak orang pedagang yang tidak jujur. Kayak-kayaknya itu memang menguntungkan, ya Pak. Kayak-kayaknya itu memang menguntungkan. Ya. Banyak orang yang mengurangi kualitasnya, ya, memalsukan barangnya. Itu kayak-kayaknya sebuah proses jual beli yang menguntungkan, tapi ujungnya pasti akan merugikan. Sebab kalau yang dilayani dalam perdagangan seperti itu mengetahui, dia sebagai konsumen tidak akan kembali lagi. Jatuh kundokono dihapusi. Nah, seperti itu. Jadi paling pertama adalah bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua berperilaku yang jujur. Dalam hal ini adalah qaulan sadida, dengan perkataan yang jujur. Surat Al-Fatah ayat 5 menggambarkan kepada kita bagaimana akan mendapatkan fauzan adima, keberuntungan yang sangat besar. Allah berfirman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika indallahi fauzan adima. Akan diberikan keberuntungan yang sangat besar. Dalam hal ini syarat utamanya adalah menjadi orang-orang yang mukmin. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya iman yang sempurna. Imannya tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan dolim. Imannya betul-betul steril, nah, gitu Pak ya. Nah, ini akan menjadikan dasar utama untuk mendapatkan surganya Allah dan diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Wa kana dzalika indallahi fauzan adima. Mereka akan mendapatkan fauzan adima, keberuntungan yang sangat besar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu monggo apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini kita menitinya, kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh supaya
mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Meskipun nama kita bukan Fauzi, nama kita bukan Pak Untung, tapi kita betul-betul mendapatkan keberuntungan. Bahkan ada orang yang diberikan nama Slamet. Bukan sekedar untung, tapi betul-betul dia selamat. Ada Pak Selamat gitu kayak. Terus siapa mereka-mereka orang yang merugi? Nah, dalam Al-Quran banyak sekali hadis sekalian yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, orang yang merugi itu adalah orang yang kadar keimanannya, ya, kadar keimanannya sangat tipis, bahkan dalam rukun iman yang 6, salah satunya betul-betul menjadi orang yang tidak percaya kepada iman kepada hari akhir. Nah, itu yang menyebabkan langkah hidupnya menjadi tidak lurus, tergelincir, karena sudah tidak beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hidupnya menjadi tergelincir, memperturutkan hawa nafsunya. Nah, sudah alamat. Kalau orang sudah tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak memiliki rem yang bisa ngerem jalannya, ya, ngerem jalannya. Surat ini lupa, ini surat apa? An-Nahl apa surat An-Nasr, ya. Nanti dilihat lebih lanjut, bisa dilihat di Mu'jam. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman dengan iman kepada hari akhirat, zayyanna lahum a'malahum, maka dibikin indah perbuatan-perbuatan mereka itu, fahum ya'mahun, setelah terjerembab dalam perbuatan yang tidak baik, dia bergelimang, ya, dia bergelimang dengan perbuatan yang tidak baik itu. Ulaikal ladzina lahum su'ul adab, mereka akan mendapatkan adab yang sangat buruk. Wa hum fil akhirati humul aksarun, dan besok di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, ya, orang yang merugi. Surat Al-Kahfi ayat 103 sama 104 nanti juga bisa dilihat, ya. Wa hum yuksinuna annahum yuksinuna sun'a wa hum yaksabuna annahum yuksinuna sun'a. Orang yang sudah kadung terjerembab dalam perbuatan yang tidak baik itu, bahkan dia menyangka bahwa yang ia lakukan itu sebenarnya baik, sehingga tidak menyadari, ya, tidak menyadari bahwa perbuatannya itu menjerumuskan dirinya. Ahli tafsir menyatakan mereka itu adalah para ahli kitab. Koyok-koyoknya berpedoman kepada kitab, tetapi sebenarnya dia telah terjerumus dalam perbuatan yang tidak bagus, karena dia menyangka perbuatannya itu perbuatan yang baik. Atau mereka itu orang-orang yang amal ibadahnya bukan karena Allah, tapi riya. Ditambah lagi sebagian menjelaskan mereka itu adalah orang yang ahli bid'ah. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita ini kan sudah sempurna, ya. Dia masih menganggap tidak sempurna, akhirnya membikin-bikin, ya, membikin-bikin. Nah, seolah-olah indah, padahal sebenarnya dia salah, gitu. Sampai ada ungkapan ini kan, saking supaya kita hati-hati. Innal bid'ata, sesungguhnya perbuatan bid'ah, suka-suka nambah ajaran agama, sebenarnya tidak ada tuntunannya, atau mengurangi, ya, ajaran-ajaran agama, ahabu ila iblis, lebih dicintai oleh iblis, minal maksiyah, daripada orang yang berbuat maksiat. Kenapa kok begitu? Logikanya, kalau orang berbuat maksiat itu dia tahu kalau itu salah.
maka masih ada harapan sewaktu-waktu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sing ahli bid'ah hadirin sekalian menganggap itu sudah sangat bagus ya, sehingga kalau diingatkan itu ya masih mententeng deh dengan apa yang ia lakukan, yang itu menyebabkan dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin monggo digerayangi kiambak-kiambak, apakah amal yang kita lakukan ini sudah lurus gitu kan? Apa masih tercampur dengan perbuatan riya, apalagi sampai menjurus kepada perbuatan bid'ah. Nah, itu akan bisa menjerumuskan kita menganggap bahwa perbuatan itu bagus, yaksabuna annahum yuhsinuna sun'ah, padahal sebenarnya sangat tidak bagus. Dan kalau sudah bergelimang dalam perbuatan seperti itu, maka itu mengakibatkan menjadi tidak selamat, tidak beruntung ya, tidak mendapatkan laba dalam pandangan transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin kajian kita pada hari ini, bagaimana kita memposisikan diri misalnya sebagai pedagang yang akan mendapatkan laba dan keuntungan, bukan menjadi orang-orang yang merugi apalagi sampai bangkrut perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meniti siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.